Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Safira Korina dengan NIM 2514010089 kelas 1 PAIC. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah PSHI dengan dosen pengampu Bu Nur Asia Ahmad, SHI-MA. PSHI adalah pengantar studi hukum Islam yang merupakan salah satu mata kuliah dalam pendidikan agama Islam. Pembelajaran PSHI memiliki peran yang sangat penting bagi mahasiswa PAI karena menjadi dasar pemahaman hukum Islam secara menyeluruh, mulai dari konsep dasar hukumnya, sumber-sumbernya, tujuan-tujuannya, dan sejarah perkembangannya. Sehingga pemahaman ini menjadi landasan kuat untuk mempelajari hukum Islam secara mendalam. Selain itu, PSHI juga membantu mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan bersikap bijak dan moderat terhadap perbedaan mazhab dan pendapat ulama agar tidak terpengaruh oleh pemahaman yang keliru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam dalam amalannya, yaitu ittiba, taklid, dan talfiq. Pertama, ittiba. Ittiba secara bahasa yaitu ittiba'a yattabi'u ittiba'an, yang artinya menuruti atau mengikuti. Sedangkan secara istilah, ittiba adalah menerima atau mengikuti pendapat seseorang dengan mengetahui alasannya dan dalil yang kuat. Jenis-jenis ittiba ada dua, yaitu ittiba kepada Allah dan Rasulnya dan ittiba kepada selain Allah dan Rasulnya. Hukum dasar ittiba yaitu wajib bagi setiap muslim. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah ittiba. Salah satunya dalam Quran Surah Ali Imran ayat 32. Adapun contoh ittiba yaitu meneladani Rasulullah SAW seperti melaksanakan sholat sesuai dengan tuntutannya dan ibadah-ibadah lainnya. 2. Taklid. Taklid secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu qalada yuqallidu taqlidan, yang berarti mengikuti atau menuruti. Sedangkan secara istilah, taklid adalah mengikuti atau menerima pendapat seseorang tanpa mengetahui alasan dan dalilnya. Macam-macam taklid. Yang pertama, taklid haram apabila mengikuti adat istiadat bertentangan dengan Al-Quran, mengikuti pendapat seseorang yang salah, mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui kemampuannya. Selanjutnya, taklid boleh jika mengikuti mujtahid tanpa mengetahui dalilnya, tetapi harus berusaha menyelidiki kebenarannya. Selanjutnya, taklid wajib yaitu mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, hukum taklid. Hukum taklid bervariasi, ada haram, boleh ataupun wajib, sesuai dengan pembagian yang telah dijelaskan. Adapun dalil yang mengatakan haram terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 170, dan dalil yang mengatakan boleh terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 43. Contoh taklid yaitu seorang murid yang mengikuti gurunya dalam perihal ibadah seperti membaca qunut dalam salat subuh. Ia tidak mengetahui dalil dan hukumnya, dan ia yakin bahwa guru tersebut benar. Yang ketiga, talfiq. Talfiq secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab lafaqa yulafiqu talfiqan, yang berarti menggabungkan, mengumpulkan, atau menempelkan. Sedangkan secara istilah, talfiq adalah mengamalkan satu hukum terdiri atas dua mazhab atau lebih. Hukum talfiq. Hukum talfiq masih sering diperbincangkan dalam masyarakat. Namun, ulama membagi menjadi dua, yaitu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Diperbolehkan jika dalam masalah muamalah, sedangkan tidak diperbolehkan atau haram dalam masalah ibadah.
Selanjutnya, menurut mazhab, hukum talfik yaitu menurut mazhab Hanafi diperbolehkan jika berbeda masalahnya. Sedangkan menurut Syafi'i tidak diperbolehkan atau haram, baik sama ataupun berbeda masalahnya. Contoh talfik. Contoh talfik seperti dalam masalah berwuduk. Ketika berwuduk, seseorang menyapu sebagian kepala yang dimana ia mengikuti mazhab Syafi'i. Namun, ketika persentuhan kulit setelah berwuduk, ia mengikuti mazhab Hanafi yang dimana tidak membatalkan wuduknya. Sekian, terima kasih.